Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil, NIM Dodo 650031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal kejahatan cybercrime. Pertama yaitu UUD KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tindakan pidana dan sanksinya di Indonesia. Menjadi dasar dalam menegakkan hukum di pidana dan berisi ketentuan mengenai berbagai jenis kejahatan, pelanggaran, serta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia yang resmi dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Adalah regulasi yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mencakup berbagai hal, termasuk perlindungan data pribadi, informasi elektronik, serta aturan yang mengatur aktivitas online, seperti e-commerce, penyebaran konten, dan penggunaan media sosial. Kasus pencurian data nasabah melibatkan karyawan bank. Kasus pencurian data nasabah oleh karyawan bank merupakan pelanggaran hukum yang serius. Kejadian ini mencakup tindakan penyalahgunaan akses terhadap data nasabah yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak nasabah secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan terhadap institusi perbankan sebagai pengelolaan data pribadi. Dalam kasus ini, terdapat sejumlah aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. A. Pasal 392 pencurian. Mengatur tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki. Data nasabah dianggap sebagai aset bernilai tinggi yang apabila dicuri dapat dikenai pasal ini. Ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda 900.000. Pasal 372 penggelapan. Mengacu pada penyalahgunaan barang yang dipercayakan kepada seseorang. Jika karyawan bank menyalahgunakan akses sah terhadap data nasabah untuk kepentingan pribadi, maka dapat dikenai pasal ini. Ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda. Terus pasal 378 penipuan. Mengatur tindakan penipuan seperti menggunakan data nasabah yang dicuri untuk mengajukan pinjaman atau transaksi palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 bulan. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 30 akses ilegal. Melarang akses sistem elektronik yang lain tanpa izin. Jika karyawan mengakses data nasabah di luar kewenangannya, dapat dijerat pasal ini dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga 16 juta. Pasal 32 transfer data secara ilegal. Melarang pengubahan, penambahan, pengurangan, pemindahan atau pengembalian data secara ilegal. Jika karyawan mencuri data untuk dijual atau digunakan sendiri, maka melanggar pasal ini dengan ancaman hukuman penjara maksimal 8 tahun atau denda hingga 18 juta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE. Pasal 45B pelanggaran sistem elektronik. Melarang peretasan atau pelanggaran sistem elektronik yang merugikan pihak lain. Ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp10 miliar. Penyalahgunaan data pribadi melalui metode digital semakin menjadi masalah besar di era teknologi informasi ini. Kejahatan yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan data pribadi seperti nomor induk, kependudukan, dan kartu keluarga dapat memiliki dampak besar bagi individu dan masyarakat. Kasus ini sering melibatkan pengakses ilegal yang memanfaatkan celah dalam sistem untuk mendapatkan data pribadi yang sensitif. Berdasarkan hal tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi masalah ini. Berikut adalah penjelasan mengenai peraturan yang relevan dalam menanggapi kasus penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan digital. Hukum pidana kasus penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 8 dan 30 mengatur tentang mengakses, mengubah, dan mentransfer data pribadi secara ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 65 melarang pemrosesan data pribadi tanpa izin pemilik data dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 362 dapat diterapkan jika data pribadi digunakan untuk penipuan atau tindakan kejahatan lainnya dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Kasus penyalahgunaan data untuk pinjaman online. Kasus penyalahgunaan data pribadi untuk mendapatkan keuntungan ilegal melalui aplikasi pinjaman online telah menjadi masalah besar di Indonesia. Praktik ini mengakibatkan kerugian besar bagi individu yang datanya disalahgunakan, seringkali untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik data. Para pelaku sering memanfaatkan celah dalam sistem keamanan aplikasi pinjaman online untuk mendapatkan data pribadi seperti nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, dan data pribadi lainnya. Kejahatan ini dapat dikenal sebagai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana kasus penyalahgunaan data untuk pinjaman online. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 67 melarang penggunaan data pribadi tanpa izin eksplisit dari pemilik data. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 8, 30 dan 32 melarang pengaksesan sistem elektronik tanpa izin serta pengembalian atau pemindahan data pribadi secara ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara dan hingga Rp 2 miliar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut pasal 362 KUHP, tindakan pencucian data pribadi yang disertai dengan niat jahat untuk merugikan pihak lain dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan umum dalam KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Mungkin itu saja pesan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.